Salam Patunggilan. Warga GKJW yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama menghayati dan merayakan Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Natal ini kita rasakan dalam kesederhanaan, keteduhan, tetapi dipenuhi dengan semangat untuk memiliki kepedulian terhadap penderitaan di tengah-tengah dunia saat ini. GKJW bersama-sama telah mewujudkan perhatian kepada masyarakat, kepada seluruh jemaat di GKJW ini di dalam memberikan bakti sosialnya, baik itu berupa sembako, hand sanitizer, ataupun kelengkapan APD. Semua itu menunjukkan kepedulian gereja terhadap penderitaan yang ada di sekitarnya. Nah, warga GKJW yang dikasihi oleh Tuhan, pelayan harian Majelis Agung dalam hal ini juga mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi jemaat-jemaat di mana dalam suasana Natal ini belajar untuk berbagi perhatian dan juga berbagi berkat untuk saudara-saudara kita. Semoga semua bakti kita ini bisa menyapa penderitaan, pergumulan saudara-saudara kita. Pelayan harian Majelis Agung GKJW saat ini mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 pada seluruh warga GKJW, pada Yayasan Kesehatan beserta unit rumah sakit dan juga poliklinik, kepada YBPK dengan seluruh unit sekolahnya. Semoga kehadiran Sang Immanuel ini memberikan daya kehidupan bagi kita semua. Saat ini juga kita akan bersama-sama diajak untuk melaksanakan ibadah Natal 2020 yang dilayani oleh pelayan harian Majelis Agung GKJW. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Nuwun. Bapak Ibu, saudara-saudara seluruh warga Gereja Kristen JW kami. Hari ini kita bersama-sama akan melakukan ibadah Natal. Coba kami persilakan untuk berdiri. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Marilah kita dari berbagai penjuru kita berhimpun dan kita menyembahnya. Kita nyanyikan di Jemaat 109 bait 1 dan 3. Bye.
Saudara-saudara umat Tuhan, bersama kita teguhkan ibadat ini dalam pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang telah datang ke dunia dalam diri Tuhan Yesus. Rahmat Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa besertamu. Amin. Syair Kidung Jemaat nomor 99, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suasana Natal yang kita alami pada tahun ini adalah suasana Natal yang cukup berbeda. Semua serba baru karena pandemi COVID-19 yang menimpa kita dan juga umat manusia di seluruh penjuru bumi. Semua terasa sepi, semua terasa hening, dan semua perlu dibatasi. Tidak ada perayaan yang gemerlap dalam kemewahan. Tidak ada persiapan panjang yang menguras tenaga. Proteskah kita dengan semua ini? Hilangkah makna Natal dengan semua yang terjadi? Bukankah memang demikian sambutan dunia pada saat Yesus lahir ke dunia? Bukankah memang dunia terlelap dalam keheningan dan kebekuan hati pada saat itu? Adalah kesempatan yang sangat baik bagi saya dan saudara pada saat ini untuk mengembalikan suasana Natal yang hening, suasana Natal yang teduh, jauh dari hiruk-pikuk dan ornamen-ornamen yang berwarna-warni. Sungguhlah kita diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus hadir dalam keteduhan batin di tengah-tengah orang-orang yang tulus dan sederhana. Kidung Jemaat 121, bait yang pertama dan bait yang keempat, Dunia Kedinginan. Dunia kedinginan
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah dalam ibadah Natal Gereja Kristen Jaiwetan tahun 2020 ini kita bersama-sama menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya, di mana kita seringkali abai dalam mempersiapkan diri menyambut dan menyembah bayi Yesus yang telah lahir ke tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga mulia, saat keprihatinan dan ketidakberdayaan sedang melanda hidup kami, dan saat pandemi COVID-19 mendera seluruh sendi kehidupan kami sekarang ini, sungguh itu semua membuat kami khawatir dan ragu-ragu untuk mempersiapkan dan menyambut Natal kelahiran-Mu. Sikap yang kurang percaya dan perilaku dosa kami itu, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan kami percaya bahwa kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Amin. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang datang dari Tuhan. Untuk itu, jemaat diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Demikian anugerah itu. Nyata benar kasih karunia Tuhan Allah, sebab Ia yang suci dan mulia berkenan mengambil rupa seorang hamba dan meninggalkan kemuliaan surgawi demi manusia yang berdosa. Sadarilah misteri kasih Allah yang turut menyertai segala situasi termasuk juga saat ini. Sebab sebagaimana warta sukacita yang dikumandangkan kepada para gembala, demikian juga bagi kita saat ini. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Demikian anugerah itu, mari bersama-sama anugerah yang datang dari Tuhan ini kita sambut dengan muji memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 100, muliakanlah.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bersama-sama kami menyiapkan hati dan pikiran untuk membaca firman-Mu Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami, lengkapi setiap kami, agar apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan, sungguh boleh bermakna, berarti bagi kehidupan kami semuanya, di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan, menatap masa depan. Kuasai hati, pikiran, dan tempat di mana kami boleh membangun ibadah, dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita memuji Tuhan bersama-sama melalui PKJ 198, bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan saya baca dari Injil Matius, pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Yang demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita memuji Tuhan kembali sebelum mendengarkan firman-Nya melalui Kidung Jemaat 473B. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, tema Natal kita tahun ini, tahun 2020, adalah mereka akan menamakan Dia Immanuel. Ini sesuai dengan isi Injil Matius pasal 1 ayat 23. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar bunyi tema Natal ini, tentu kita akan bertanya-tanya di benak kita. Tuhan kita itu sesungguhnya bernama siapa sih? Immanuel atau Yesus? Sebab kita tahu di zaman kita saat ini, Immanuel juga sering kali dipakai sebagai nama orang, nama gereja, bahkan juga nama-nama toko. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah pada ibadah saat ini kita merenungkan sekali lagi dengan dalam bahwa sesungguhnya Immanuel itu bukanlah nama panggilan untuk Tuhan kita. Namun kata ini, kata Immanuel, itu sesungguhnya dipakai sebagai sebuah kesimpulan. Kesimpulan terhadap seluruh karya Allah. Nama panggilan Tuhan kita itu adalah Yesus. Dan ini persis seperti yang diperintahkan oleh malaikat kepada Yusuf dalam pasal 1 ayat 21 Injil Matius. Di situ dengan jelas tertera perintah malaikat kepada Yusuf, engkau akan menamakan dia Yesus. Nama Yesus ini Bapak Ibu berasal dari istilah Ibrani Yehoshua, atau diucapkan secara singkat sebagai Yoshua. Dan kata ini berasal dari dua unsur kata, yakni yang pertama Yeho dan yang kedua adalah Yasha. Yeho itu berarti Tuhan ada untukmu, dan Yasha itu berarti menolong atau menyelamatkan. Maka Yesus atau Yehoshua atau Yoshua itu berarti Allah ada bersama dengan kita untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Rasul Petrus ketika menyebut nama Yesus, dia mengucapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 demikian. Dan keselamatan atau Yeshua tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa disimpulkan bahwa agar hidup ini bisa mengalami Immanuel, bisa mengalami kebersamaan dengan Tuhan,
maka ada password, ada kata sandi, ada kata kunci, ada kode di dalam kehidupan kebersamaan dengan Tuhan. Dan kata sandi atau passwordnya itu tak lain adalah Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita pada zaman ini, ya yang semuanya serba digital, kata sandi atau yang biasa disebut sebagai password, itu adalah rumus penting yang sangat besar sekali maknanya. Saudara-saudara yang biasa menggunakan ATM atau kartu kredit, ya tentu pasti butuh password. Saudara-saudara hendak berkirim-kiriman surat secara elektronik, misalnya email, tentu juga butuh password. Bepergian melalui jalan tol, tentu juga butuh password. Password yakni kode yang ada di dalam kartu e-tol. Menggunakan sosial media apapun, semuanya butuh password. Sebab jangan lupa bahwa sebuah nomor telepon itu pun adalah jenis sebuah kode atau jenis sebuah password. Semua jenis kartu di zaman sekarang, di era kita saat ini, termasuk kartu kesehatan atau BPJS, itu pasti sangat berhubungan dengan password atau kode pribadi. Maka saudara-saudaraku, kehilangan password, kehilangan kode pribadi, itu adalah sebuah malapetaka dalam kehidupan di masa kini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkenaan dengan password ini, pernah ada sebuah peristiwa yang menarik. Ada seorang purnawirawan jenderal dari Amerika Serikat, beliau bernama Hugh Shelton, pernah menuliskan sebuah buku autobiografinya yang berjudul Without Hesitation. Buku ini terbit pada Oktober tahun 2010. Nah, mantan kepala staf gabungan Gedung Putih ini pernah mencatat dalam buku autobiografinya sebuah peristiwa ketika Bill Clinton, Presiden ke-42 Amerika, pernah mengalami kehilangan kartu password beserta buku petunjuk peluncuran bom nuklir milik Amerika. Hugh Shelton menyatakan bahwa kartu password itu pernah hilang selama berbulan-bulan. Dan tentu ini adalah masalah besar. Sebab kartu dengan nomor sandi di dalamnya itu memungkinkan seorang presiden Amerika untuk dapat mengakses instruksi peluncuran serangan nuklir kemanapun, dari manapun, dan dengan menggunakan laptop apapun. Kartu password beserta buku peluncuran bom nuklir itu memang seharusnya disimpan oleh seorang ajudan presiden yang selalu mengikuti Bill Clinton kemanapun dia berada. Sebulan sekali, seorang pejabat dari Departemen Pertahanan melakukan verifikasi langsung untuk memastikan apakah presiden beserta ajudannya masih memiliki kartu password itu. Namun saudara-saudara, pernah 2 kali berturut-turut
seorang asisten Gedung Putih mengatakan kepada petugas verifikasi dari Pentagon bahwa Presiden sedang rapat, tetapi memberikan jaminan lisan bahwa kartu password itu masih ada bersamanya. Kemudian suatu bulan di tahun 2000 ketika tiba saatnya untuk mengganti password dengan satu set baru, barulah ajudan presiden mengatakan bahwa ternyata baik dirinya maupun Bapak Presiden tidak memegang kartu password itu. Kartu password beserta buku peluncuran bom nuklir benar-benar hilang. Hugh Shelton menuliskan bahwa hal ini ya besar kemungkinan tanpa sepengetahuan Bill Clinton sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat serius. Sebab bagaimana jika ada seorang jahat yang tidak berwenang lalu menemukan atau memperoleh password tersebut? Tentu dunia akan hancur seketika. Sebab ada ratusan bom nuklir yang bisa dikendalikan untuk tujuan kemana-mana. Sehingga ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Namun untunglah saudara-saudara, ketika menyadari hal itu, segeralah Departemen Pertahanan Amerika di Pentagon meriset alat peluncuran nuklir dan menata ulang kartu password beserta buku peluncuran bom nuklir yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanyalah sekedar contoh. Contoh yang menunjukkan betapa pentingnya sebuah password atau kode pribadi di zaman kehidupan modern. Sekali lagi, hal yang perlu dicermati, bahwa kehilangan password, kehilangan kode pribadi itu adalah sebuah malapetaka besar dalam kehidupan di masa kini. Dan itulah juga yang semestinya terjadi dalam kehidupan beriman. Nama Yesus itu adalah password penting. Itu adalah kode dalam kehidupan beriman. Nama itu bukan sekedar hanya untuk diingat-ingat, bukan hanya sekedar untuk dikenang, tetapi nama itu harus benar-benar difungsikan sebagai kunci dalam kehidupan. Inilah juga yang pernah ditegaskan oleh Rasul Paulus melalui isi kitab surat Kolose pasal 3 ayat 17. Rasul Paulus pernah berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya bahwa nama Yesus itu haruslah menjadi kode terhadap seluruh tindakan dan aspek kehidupan orang beriman. Seperti misalnya, ketika kita berdoa, maka nama Yesus itulah yang mendasari dan menjadi tujuan dari doa kita. Oleh sebab itu doa Kristiani itu selalu diakhiri dalam nama Yesus. Tetapi bukan itu saja. Ketika melakukan tindakan apapun, seharusnya nama Yesus itu juga yang mendasari tujuan tindakan kita. Ini artinya, ketika kita melakukan segala aktivitas dengan mengingat namanya, maka kita seharusnya selalu ingat juga
terhadap kehidupan Yesus. Dengan tujuan agar kita mampu berupaya keras untuk meneladan karyanya. Sehingga ketika menunaikan tugas pekerjaan apapun, belajar dan melakukan pelayanan gerejawi, seharusnya segala aktivitas-aktivitas kita itu juga dilakukan dengan meniru kehidupan Yesus. Oleh sebab itu ya tidak selayaknya jika ada orang Kristen yang bersikap kasar contohnya. Kenapa? Karena Yesus lemah lembut. Tidak selayaknya ada orang Kristen yang senang mengumpat. Kenapa? Ya karena Yesus selalu berkata-kata sopan. Tidak selayaknya ada orang Kristen yang senang berbuat curang, korup, dan sebagainya. Ingat, karena Yesus selalu berbuat adil dan suci, dan sebagainya. Itulah makna nama Yesus sebagai password, sebagai kode atau kunci kehidupan orang Kristen. Maka ketika merayakan Natal di tahun ini, marilah kita berupaya menyimpulkan bahwa kehidupan kita sudah menjadi kehidupan yang Immanuel, kehidupan yang sudah disertai Tuhan, karena kita selalu berupaya menjadikan nama Yesus itu sebagai kode kehidupan kita dan meneladan apa yang telah Dia lakukan. Selamat Natal tahun 2020. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat, marilah kita ucapkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Untuk itu pada jemaat disilahkan berdiri. Mari kita ucapkan dan kita amini bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu Tuhan, terlebih penyertaan-Mu di dalam hidup kami, dan juga berkat-Mu, kesehatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami selalu kuat, kami selalu sehat. Kami terkhusus berdoa ya Bapa untuk perayaan Natal yang dilakukan di seluruh gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, demikian juga di seluruh gereja Tuhan di dunia ini. Kiranya Engkau berkarya
Engkau yang memberkati, sehingga kami semuanya bisa merayakan Natal dengan sukacita, dengan damai sejahtera di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kesederhanaan kami karena pandemi COVID ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkanlah kami selalu sukacita dan jangan pernah Tuhan memberi kuasa kepada kami untuk kami menderita, tetapi kami terus berbahagia merayakan Natal-Mu. Dan biarlah ya Bapa, setiap kami yang merayakan Natal Tuhan, betul-betul terus bisa menjadi umat-Mu yang setia, yang bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah seluruh perayaan Natal kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kami berserah terhadap kehidupan warga jemaat. Di tengah-tengah apa yang dihadapi, beban yang selalu terjadi, baik pikiran, angan-angan, perjuangan hidup, maupun beban fisik yang sakit, yang karena usia. Korban dari segala apa yang ada yang membuat dirinya merasa memiliki beban berat. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir bagi orang-orang yang kami kasihi, Tuhan yang memampukan mereka tetap memiliki kekuatan iman percaya, agar karya Tuhan yang bekerja dalam kelemahan hidupnya. Untuk itu ya Bapak, hadirlah bagi orang-orang yang kami kasihi, mampukan mereka tetap bersukacita di dalam segala perkara. Kiranya Tuhan juga memberkati bagi gereja-gereja yang ada. Biarlah seluruh rangkaian di gerejamu, Gereja Kristen Jayawetan, mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan, Donorojo, kami sandarkan hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati orang-orang yang kami kasihi, sehingga melalui pelayanan yang ada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, mereka tetap dengan penuh semangat mensyukuri akan panggilan Tuhan, sehingga di tengah-tengah pelayanan yang dihadapi tetap merasakan pertolongan dari Tuhan. Kami sadarkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah orang-orang yang kami kasihi mampu menghadapi segala persoalan hidup dengan campur tangan Tuhan. Bahkan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini menjadikan rekan bagi kami, menjadikan mitra bagi kami, menjadikan rasa syukur bagi kami, karena kehadiran-Mu yang terlibat dalam perkara-perkara yang ada di dunia ini. Untuk itu kami sandarkan hanya ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk menghadapi persoalan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan kebersamaan kami di Gereja Kristen Jayawetan, panggilan Tuhan melalui Gereja Kristen Jayawetan yang menjadikan kami para pengikut Tuhan Yesus senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan. Inilah Bapa, doa kami yang kami sandarkan ke dalam kuasa-Mu, karena karya-Mu lah yang membuat kami mengucap syukur. Dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami sandarkan doa ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama mengucapkan syukur. Sebab di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini,
Engkau tetap hadir dan berkarya, memberikan kesembuhan kepada umat-Mu, memberikan karya yang terbaik di dalam kehidupan manusia. Kami bersyukur sebab Engkau terus memberikan kehidupan untuk kami syukuri. Dan juga pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama mengakui bila mana kami mengalami rasa duka pada tahun 2020 ini. Karena ada saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang harus kembali bersama-sama dengan Engkau di surga terlebih dahulu karena dampak dari COVID-19. Kiranya suasana kedukaan Tuhan berikan sukacita dan juga penghiburan. Terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan memberikan kesukacitaan. Dan bila mana pada masa-masa ini masih ada saudara-saudara kami yang berjuang dan memproses dirinya untuk mendapatkan kesembuhan, kiranya Tuhan tetap menyertai dan membimbing, sehingga saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk mendapatkan kesembuhannya tidak pernah merasa putus asa, namun memiliki pengharapan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan dan juga gugus tugas COVID-19 yang ikut ambil bagian dalam menanggulangi dampak dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, penyertaan dan juga ketabahan, kesabaran dan roh cinta kasih, sehingga saudara-saudara yang ambil bagian bisa melakukan tugasnya dengan baik. Terlebih manakala melakukan tugasnya juga terbebas dari paparan virus corona ini. Ya Allah Bapa Maha Baik, inilah seru doa kami. Kami meyakini kami sudah menyampaikan dan tentu Engkau mendengarkan serta memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami menghaturkan doa ini dan dipermuliakanlah nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta saat ini. Bersyukur atas pemerintahan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menata kehidupan berbangsa bernegara sekaligus juga di dalam bermasyarakat. Kami bersyukur atas campur tangan-Mu yang Kau nyatakan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, di berbagai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami tetap menghayati akan campur tangan Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah heterogenitas masyarakat, suku, agama, dan ras yang ada, kami percaya bahwa Tuhan tetap campur tangan untuk memelihara kehidupan bangsa negara kami Indonesia tercinta ini. Oleh sebab itu saat ini kami memohon kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta Wakil Presiden, dan seluruh pejabat pemerintahan hingga ke pelosok daerah. Kiranya mereka semua tetap menghayati akan panggilan pelayanannya untuk menstabilkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Kami meyakini bahwa Tuhanlah yang memilih mereka untuk menyempurnakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga kehidupan kami menuju kepada keadilan, kesejahteraan,
senantiasa terwujud karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Berikan kekuatan dan roh hikmat kebijaksanaan untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, agar di dalam menjalankan tugas panggilannya diberi kekuatan oleh Tuhan dan mampu menghantar bangsa Indonesia di dalam menghadapi berbagai permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Kami yakin bahwa terang kasih Natal akan senantiasa menerangi hati setiap pribadi yang ikut ambil bagian dalam kerangka memajukan pembangunan bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau juga memberikan roh hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, yang pada akhirnya mereka dengan sungguh-sungguh dan oleh karena panggilan mulia terus menghantar pembangunan demi perbaikan dari waktu ke waktu yang menuju kepada kesejahteraan hidup. Kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam pelaksanaan pilkada di negara kami. Di berbagai tempat telah melaksanakan, dan kami meyakini Engkau campur tangan di dalam pelaksanaan pilkada tersebut. Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya ketenangan, ketenteraman di dalam kami menantikan hasil pilkada nantinya, semuanya akan terhantar kepada suasana yang rukun, damai, dan dijauhkan dari perselisihan, dijauhkan dari berbagai tindakan kecurangan yang pada akhirnya negara kami semakin tertata oleh karena pertolongan dan campur tangan-Mu. Kami percaya bahwa siapapun yang terpilih nanti untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing, mereka akan mengerjakan tugas panggilan tersebut hanya menurut kehendak dan rencana Tuhan. Kami meyakini bahwa Engkau tetap menolong setiap saudara kami, sehingga pihak yang menang ataupun pihak yang belum menang, pada akhirnya mereka tetap bisa menerima kenyataan dan pada akhirnya kestabilan bangsa dan negara terwujud karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Kami percaya Engkau berkenan menyempurnakan, sebab semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa di surga, kami juga memohon Engkau berkenan memulihkan kondisi ekonomi bangsa dan negara kami Indonesia. Terlebih bagi umat-Mu yang saat ini merasakan kesulitan, keterbatasan, bahkan keraguan. Kami hari ini Bapa, kami terjatuh dalam kegelapan hingga tidak dapat berusaha dengan jujur dan benar. Kami sungguh mendambakan pemeliharaan dari-Mu yang mencukupkan dan memberi damai sejahtera. Oleh karena itu, bagi kami yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan, berikanlah turunan kasih dan juga berkatlah setiap jerih payah pekerjaan, keringat perjuangan yang kami lakukan demi hidup dan keluarga kami. Kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu untuk hidup kami. Demikian pula kami sungguh berharap pada anak-anak kami. Dengan keterbatasan proses belajar mengajar yang terjadi saat ini, kami memohon Tuhan, berkatilah para tenaga pendidik, juga orang tua
Juga kiranya Engkau berkenan memberi roh hikmat, kebijaksanaan, dan ilmu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak-anak kami menjadi dewasa. Semua yang kami minta Tuhan bermuara bagi setiap keluarga dan setiap umat Tuhan. Kami mohon setiap pergumulan atas rumah tangga, baik hubungan suami istri, orang tua dengan anak, juga antara saudara, kiranya senantiasa diliputi kasih dan kesetiaan. Meskipun ada keraguan, ketidaksempurnaan di dalam keluarga, namun kiranya kasih Tuhan mampu memberikan kedamaian. Demikian pula ajarilah kami sebagai keluarga, sebagai umat Tuhan yang telah menerima berkat penyertaan dari Bapa, agar kami pun juga mampu menjadi sarana berkat bagi ciptaan Tuhan, agar sukacita dan berkat kedamaian dan kasih setia Engkau curahkan menyertai setiap kehidupan. Inilah Tuhan rangkaian doa syafaat kami pada Natal di tahun ini, dan perkenankan kami untuk mengakhiri doa ini dengan hitung doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Berita Natal telah diperdengarkan kepada dunia. Berbahagialah setiap orang yang mempercayainya dan dengan seksama turut dalam sukacita dan syukur. Limpahan syukur itulah yang mari bersama kita wujudkan dalam persembahan khusus hari ini, sebagaimana para Majus yang juga turut bergembira pada saat mendengar berita Natal yang demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 10 dan 11. Inilah yang menjadi dasar di dalam kita bersama menyerahkan persembahan Natal kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita menyerahkan persembahan Natal ini dengan juga kita memuji memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 62 bait 1, 2, dan bait yang ketiga. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara seluruh warga GKJW yang berbahagia, marilah bersama-sama kita serahkan persembahan ini di dalam doa kita. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sukacita hari ini bersama kami rasakan, di mana kami bisa memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Sukacita
yang senantiasa terbangun karena kesadaran kami akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah memberikan keselamatan bagi kami semua, yang juga memampukan kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan segala aktivitas kami, dengan segala hal rezeki yang juga boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini, saat kami bersuka cita, seperti halnya orang-orang Majus yang juga bersuka cita menyambut kelahiran Juru Selamat, kami pun juga ingin mewujudkan sukacita kami dengan persembahan kami yang juga telah kami kumpulkan. Persembahan yang secara khusus kami persiapkan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Tuhan berkenan untuk menyucikan persembahan kami ini, sehingga juga dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan-persembahan kami ini, Tuhan juga mengaruniakan hikmat, sehingga segala yang dilakukan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah persembahan syukur kami yang kami serahkan dengan penuh sukacita. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, Natal adalah awal dari perjalanan hidup iman kita yang mencapai puncaknya dalam Paskah. Di antara dan setelahnya dibutuhkan perjuangan dan kesetiaan meneladan Sang Kristus dalam laku hidup kita. Tantangan selalu ada dan rintangan terus berganti. Karena itu janganlah sampai kita kehilangan harapan sehingga diombang-ambingkan ruh dunia ini. Jalanilah hari-hari pemberian Tuhan, sebab saatnya kita akan tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nyalakanlah api pengharapanmu dalam penyerahan diri kepada Tuhan Yesus yang telah lahir dan tinggal di antara kita. Mari saudara-saudaraku, kita bersama memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 118 bait 1 dan 2. Sungguh mulia. Natal yang kudus.
Saudara-saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan masing-masing darimu terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus yang memampukan mendewasakan mulai Natal tahun 2020 saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jawi Wetan kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Natal ini penuh dengan pengharapan, kasih, dan belas kasih terhadap sesama kita.